نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Wabarakatuh. Pertama sekali syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya saya dapat lagi menyampaikan sedikit tazkirah kepada anak-anak madrasah Ustaz Adam. Sebelum itu mungkin ada yang belum mengenali saya kan. Nama saya panggil Abang Akmal, dan Abang berumur 18 tahun dan masih belajar juga. Sebenarnya Abang pun tidak juga sangka boleh bagi sedikit tazkirah kan, sebab sebelum ini Abang cuma sampaikan tazkirah di peringkat kampung saja, kampung-kampung pengajian, belum sampai ke tahap madrasah, belum sampai ke tahap pusat tahfiz. Dan itulah Abang cuma sampaikan tazkirah di peringkat kampung, dan ada mungkin dalam 10 kampung Abang sudah bagi tazkirah.
dan semuanya pusat pengajian. Jadi itulah, abang pun bersyukur ya dapat berjumpa dengan kamu kan, berkongsi pengalaman. Ini first time abang bagi sedikit tazkirah kepada budak-budak madrasah, budak-budak tahfiz, dan saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Ustaz Adam sebab bagi saya peluang untuk sampaikan sedikit tazkirah. Oke, tanpa membuang bahasa sebab topik kita hari ini biasanya kalau saya sampaikan ceramah memang topik yang saya suka, dan topik ini saya memang belajar dari guru saya dulu, guru pengajian saya. Dia bukan ustaz, dia ustazah. Saya memang kalau pergi mana-mana saya memang bawa topik ibu bapak, dan itulah saya suka bawa topik ibu bapak ini bukannya apa, sebab satu, kita kena ingat tanpa ibu bapak kita tidak besar sekarang, betul kan? Nah, tanpa ibu bapak kita tidak boleh di mana kita ada berada sekarang, dan tanpa ibu bapak kita tidak mampu besar sekarang. Jadi saya selalu pesan dengan mana-mana saya ceramah, ibu bapak ini ibarat mutiara dalam kehidupan, ibarat mutiara. Sebab apa saya kata mutiara? Sebab dia amat berharga. Satu, adik-adik kena ingat, saya panggil adik-adik lah ya. Sebab terbiasa sudah abang ceramah budak-budak. Jadi terpanggil adik-adik. Yang pertama, adik-adik kena ingat, ibu bapak ini ibarat mutiara. Ibarat mutiara. Sebab tanpa ibu bapak kita nak boleh besar sekarang. Oke. Dan tanpa ibu bapak kita nak tahu di mana kita sekarang. Saya selalu pesan dengan anak-anak di saya di Al-Akhtar. Oke. Saya tengok dorang yang pertama sekali bila saya sampai di Al-Akhtar, saya tengok anak-anak Al-Akhtar dia kurang baik hubungannya dengan ibu bapak. Maksudnya melawan. Oke. Dia melawan. Jadi saya selalu pesan dengan di mana saya berceramah, ciri-ciri orang masuk surga ini salah satunya berbakti kepada orang tua. Demi Allah, kau belajar tadarus kan, hafal Quran 30 juzuk kan, kau hafal kitab sana sini kan, tapi hubunganmu dengan ibu bapak kau nak jaga, sama aja bohong. Tiada yang lebih mahal di dunia ini kecuali ibu bapak kita sendiri. Tiada yang lebih mahal. Mahal-mahal kereta BMW, mahal-mahal kereta Ferrari, itu tidak ada tandingannya dengan ibu bapak kita. Saya selalu melihat anak-anak sekarang, dia lebih pentingkan dia punya cewek berbanding ibu bapaknya. Betul, saya tengok sendiri di depan mata saya. Apabila ibu bapaknya suruh, contohlah membeli ke apa ke, banyak alasannya. Sekejap lah, nantilah, banyak alasan. Tapi bila ceweknya suruh, laju dia, macam putri sudah di hatinya itu. Tapi ingat adik-adik, sewaktu kita kecil, kita berak kah, kita muntah kah, tidak ada pun bilang ibu bapak, dia bilang nantilah pulang dulu tuh, dia akan terus buat. Kenapa kita sebagai anak disuruh sikit pun banyak alasan? Saya selalu tengok orang-orang begitu. Kadang-kadang saya bagi nasihat, nak payahlah kau nasihat aku. Saya pernah nasihat seorang remaja, dia lebih kurang macam besar lah sedikit, besar remaja. Abang ceramah dia, abang ada kan di kampung, abang ini tablik juga, ada kesempatan tablik di sana. Jadi abang pun bagi dia ceramah sedikit pasal ibu bapak. Dia dengar tapi dia buat nak tahu dia mangin lalu saya di telinganya. Tapi saya tepuk belakang dia, saya cakap, hargai mamamu kalau masih hidup. Kalau dia mati nanti kau percaya kau menyesal. Saya selalu cakap begitu dengan anak didik saya. Iya sekarang kau boleh, mak nantilah mak, kau masih boleh dengar panggilan tuh. Mungkin namamu Sapik, kau boleh masih dengar panggilan. Kau masih boleh disuap makan, kau masih boleh diberikan baju baru, seluar baru. Tapi ingat, bila mak kau sudah mati, sudah dalam kubur yang lahat, kau tak akan boleh minta itu semua, walaupun kau menangis darah sekalipun. Percaya siapa bang?
Satu topik abang selalu bagi dengan budak-budak, di mana abang tazkirah. Abang cakap hargai gua punya orang tua selagi masih hidup. Orang tua nih, Dek, bukannya macam baju, bila sudah buruk kita buang, lepas itu kita cari baru, bukan. Orang tua tuh begitulah keadaannya, begitu ya kita terima. Cacat kah dia, OKU kah dia, kita kena terima. Sebab itu amanah Allah. Sebab itu abang selalu buka FB dan selalu abang tengok ceramah Ustaz Abdul Somad. Semua ada punya topik pasal ibu bapak. Kalau abang tengok dia punya ceramah, dia ada cerita pun pasal orang bilang yang ke arah, enggak lah kita cakap macam ke akhirat, dia cerita juga, tapi topiknya lebih ke arah ibu bapak. Dan baru-baru nih dalam beberapa minggu lepas ada seorang remaja dan nama dia Saiful, karena silap abang, Saiful. Masa mak dia masih hidup, dia punya ibu lah masih hidup, bapaknya sudah lama meninggal. Dia kurang ajar dengan dia punya ibu. Dia dekat dengan rumah abang, jadi abang tahu apa yang dia buat. Abang boleh dengar suaranya. Malam balik-balik begaduh dengan mamanya. Asal malam balik-balik begaduh. Dia nakal, banyak pengaruh. Biasalah kalau kalau berkawan dengan orang buruk, kita boleh jadi baik. Asalkan jangan ikut perangainya. Itu kuncinya. Boleh berkawan dengan orang buruk, boleh kau berkawan dengan hisab batu, boleh berkawan dengan orang hisab gab, tapi satu, jangan ikut perangainya. Kau selamat. Kalau kau boleh jaga itu, kau selamat. Dan abang sendiri hampir terpengaruh. Abang nak merokok dulu, cuma dipengaruh mal, merokok lama. Tapi abang pikir satu, Allah lihat aku. Memanglah mamaku tak lihat aku, tapi Allah lihat aku. Sebab itu adik-adik, selagi ibu bapak kamu masih hidup, hormat dia. Sebab percayalah, kau akan menyesal bila mak kau sudah mati nanti. Kau percaya itu siap, abang mau pesan. Dan di mana-mana abang ceramah pasal ibu bapak, semua anak-anak menangis. Semua anak-anak menangis. Ada yang datang peluk saya. Dia bilangnya, bang, lama sudah aku tak bertegur dengan mamaku. Abang cakap begini, tak apa. Semua manusia buat silap. Tak ada pun orang di dalam dunia yang sempurna. Kalau ada, bagi tahu saya. Kalau ada orang sempurna di dunia ini, bagi tahu saya, mana orangnya? Tidak ada orang sempurna dalam ini. Tidak ada manusia pun suci di muka bumi ini. Semua pasti buat silap. Biar ada ustadz macam mana pun, dia pasti buat silap. Apa contohnya? Kalau kita sembahyang, saya pernah pergi satu masjid, dia ustadz. Dalam imam dia boleh lupa surah, padahal surah itu yang kita hafal. Saya pernah pergi satu masjid, dia ustadz berserban, tapi surah pendek dia boleh lupa. Sebab itu saya kata tiada manusia pun sempurna di muka bumi ini. Kalau ada, bagi tahu saya. Jadi adik, kunci utama masuk surga adalah berbakti kepada orang tua. Yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dan itulah, kadang-kadang kita beri makan kepada hewan pun boleh masuk surga. Dalam kira sahabat dulu yang kasih makan anjing, dia cuma kasih makan anjing saja, dia boleh masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen tahu, senang masuk surga, yang susah berdosa. Saya pengen tahu. Banyak amalan yang boleh membawa kita ke surga, tapi kita pilih ke arah dosa. Sebagai contoh, sembahyang tapi lewatkan sembahyang. Mengaji, kadang-kadang tak mengaji. Sebab tu di rumah saya, adik-adik saya, kalau dia nak mengaji satu hari, saya pukul. Saya akan pukul adik saya. Sebab dari kecil saya memang sudah didik dia. Sebab saya abang pertama. Kalau dia sholat tinggal satu sekali pun, dia kasih lambat-lambat, dia tahu azan tapi dia nak bergerak ke masjid, saya akan pukul dia, saya akan tendang dia. Sebab apa? Itu tanggung jawab. Jadi kalau ada adik-adik kamu, abang-abang kamu yang nak sholat, beritahu. Asalkan kamu beritahu, jangan biar. Jangan biar. Dakwah memang susah, betul. Dakwah memang susah. Di mana-mana saya berdakwah memang susah. Saya pernah hampir berdakwah di pusat klub malam, di Fajar Club. Tapi saya tahu diri saya. Saya pernah ajak tim-tim saya,
Ustaz, kemarin pun ada tim orang bilang sukarelawan. Saya ajak orang kawan saya di pusat, tidak ada yang mau. Mal, nggak boleh di situ, haram itu. Saya coba jawab satu, aku mau selamatkan saudara-saudaraku di situ. Aku bukannya mau popularity. Oh, si Akmal di pusat pub. Aku nak mau popularity, saya nak mau popularity. Yang saya cuma saya mau selamatkan saudara-saudara saya yang sesat. Itu niat saya, kenapa saya teruskan berdakwah. Jadi adik-adik, kamu kira bersyukur. Kadang-kadang saya tengok orang hafal 30 juzuk, saya cemburu. Ya, dia boleh, aku enggak. Kadang-kadang imam di tempat saya, kan saya pun antara imam muda. Dan kadang-kadang ada yang macam kamu diberi daluan. Saya macam best yang macam dia. Dan ada macam saya suruh sampaikan khutbah. Kadang-kadang saya tidak khutbah yang sampaikan khutbah macam saya sendiri kan. Saya macam, ya Allah, best jadi macam dia. Remaja-remaja suruh sampaikan khutbah sama orang. Aku nih bila lagi. Tapi saya pikir, ilmu agama saya tidak macam mungkin kamu lah, ada lebih dalam sedikit. Saya tahu basic sih. Tapi apa yang saya tahu, saya sampaikan. Sebab malu bertanya sesejalan, betul kan? Kalau kau PKK, orang pertama PKK, kau nak tanya orang PKK di mana jalan ini, di mana itu, kau kan sesat. Sebab itu ada namanya bertanya. Saya selalu pesan dengan mak ayah saya. Kadang-kadang dulu pun mak ayah saya tak sholat apa semua. Tapi itulah doa saya setiap malam. Kan rumah saya dekat dengan masjid. Jadi bila masa saya boleh pergi. Saya selalu berdoa habis pensiun, ya Allah. Ya Allah, kalau ibu bapak masih hidup, kau berikan dia kekuatan untuk melakukan amal ibadah. Dan alhamdulillah ibu bapak saya sekarang sudah sholat. Sudah sekian lama tidak sholat. Jadi adik-adik, kalau ada keluarga kamu yang orang bilang buruk, jahat, jangan pikir begitu. Teruskan dakwah dia. Sebab itu tugas kita. Para sahabat sudah wafat semua. Siapa yang lagi menjalankan tanggung jawab ini? Kita semua. Bukannya orang lain, kita semua. Adik Qais, yang ikan namanya tadi Qais. Kita semua akan teruskan dakwah Nabi, dakwah para sahabat. Kita akan teruskan. Dorang nak kita susah, tapi dorang sudah wafat. Jadi kita ambil alih tugas dorang. Dan dakwah ini bukan mudah. Para sahabat dulu pun berdakwah dilemparkan najis, batu di atas perut Bilal bin Rabah. Kan? Disebabkan dia masuk Islam, banyak orang tak suka dia. Itulah dakwah dia. Banyak orang tak suka dakwah. Di tempat abang terutamanya. Nampak kami buat tablik, lari, hilang sekejap. Iya betul. Nampak kami dari jauh, tapi macam kami ini polis. Macam kami mau tangkap kau, bukan. Kami mau bawa jalan Allah. Ayat sholat, hayal falah, sholat dulu baru berjaya. Nampak azan kan? Ayat sholat dulu, hayal falah. Adakah hayal falah, ayat sholat dulu? Ada. Sholat dulu baru berjaya. Bunyi sholat, Allah panggil kau untuk berjaya, tiada niat lain. Bila saya tanya, siapa sini mau berjaya? Semua angkat tangan. Tapi bila saya tanya sholat, tak ada yang angkat tangan. Apa mau berjaya begitu? Allah bukannya terus bagi kau, enggak. Dia akan tengok sejauh mana usahamu untuk kau dapat benda itu. Dia akan tengok itu dulu. Jadi saya harap kepada adik-adik semua, hargai ibu bapak kita selagi dorang masih hidup. Sebab doa kita, doa dorang. Saya yakin Anda semua di sini ingin masukkan ibu bapak dalam surga. Saya yakin semua orang mau masuk surga. Tapi surga bukan mudah. Anak-anak alaktar, tempat mengramat, tempat saya mengajar, setiap habis mengaji saya akan bagi ceramah ibu bapak terus. Dan alhamdulillah ada yang selalu lawan mama, sekarang enggak, sudah. Dulu yang balik-balik dipanggil nak menyaut, sekarang dipanggil menyaut sudah. Satu orang sudah sedar. Apa bagi ceramah semua nangis.
Mau 4, mau 6 pusat pengajian saya pergi, pasal ibu bapak semua menangis. Saya bukannya mau kasih nangis, bukannya tunjuk kamu di lembek, enggak. Saya baik kamu saudara sedikit. Itu yang saya sampaikan dengan anak-anak didik saya. Dan saya kagum dengan sahabat saya, Rahmat Ansir. Saya cerita sedikit dengan dia. Ya dulu dia nih jual kue, kamu pun tahu jual kue. Saya kenal dia, cuma saya nak tegur dia. Saya kenal dia, Rahmat jual kue, saya kenal, tapi saya nak tegur dia. Sampai satu masa apabila dia viral di bawah channel YouTube Mr. B, saya ucap, ini pasti Rahmat nih. Apa dia boleh viral ya? Saya tengoklah. Dan masa itu saya kenal dan saya nak tahu yang dia ada pusat pengajian, saya nak tahu. Saya nak tahu ada pusat pengajian di rumahnya. Padahal dulu dia ingin membuka pusat pengajian di masjid, tapi orang masjid larang. Saya nak tahu lah sebab apa. Ada alasan bising lah. Ada ke orang mengaji diam? Ada yang mengaji kau? Mengaji aku nih, kenapa diam? Tidak ada. Mengaji mesti pakai suara. Bila ramai mestilah bising, betul kan? Sebagai contoh, orang amin di masjid mestilah bising. Banyaknya jemaah di masjid tuh. Takkanlah bila dolin semua diam. Dan apabila ada viral dan saya dapat tahu dia buka pusat pengajian, dia terus macam, ya Allah, ini rupanya dia ini. Saya tidak kenal habis dia dulu, saya kenal begitu saya. Sampailah saya cakap, dia mau Abang Rahmat, dia memerlukan tenaga pengajar. Saya terus wakilkan diri saya terus jumpanya. Mat, aku sedia jadi tenaga pengajar. Saat dia pun bilang dia punya pelajar 100 lebih, wah betul deh, 100 lebih. Dulu Abang Pestem datang laktar, memang wah sakit kepala mau mengajar. Tapi itu tanggung jawab. Abang masuk saya, wih ramainya. Abang duduk, datang lagi. Ramai. Jadi itulah sebab salah satu sebab kenapa saya teruskan apa yang saya buat ini. Sebab saya mau selamatkan saudara saya itu saja. Saya nak mau ada saudara Islam saya yang sesat. Saya boleh dakwah di pub, saya boleh dakwah di pusat-pusat hiburan, tapi itu semua nak mudah. Karena mama saya pun pesan, nak banyak nak, kau cukuplah berdakwah sama orang-orang biasa. Saya berucap, mak, kalau Allah tanya kita nanti kenapa orang mulai jadi begitu, apa kita mau jawab, mak? Kalau Allah tanya aku kenapa saudara kau biar begitu, apa aku mau jawab, mak? Mama saya terus diam. Dan dia terus bagi sokongan dengan saya. Kita nak, kalau aku mau bagi ceramah di pusat-pusat begitu. Niat saya cuma satu, saya mau saudara saya ini selamat. Saya nak mau ada satu orang pun yang sesat. Macam cita-cita Ustadz Ewet Liu. Dia nak mau ada satu orang pun miskin dan tak ada tempat tinggal. Itu cita-cita dia. Tak percaya, boleh tengok dia, baca apa cita-cita dia. Dia punya cita-cita, dia cuma mau orang ada makan minum dan dia mau semua orang ada tempat tinggal. Dan buktinya dia buat banyak di video-video di Facebook kan, di YouTube apa semua kita boleh tengok sendiri. Ada yang tinggal di kilang-kilang papan, ada yang tinggal di tirai besi. Semua sudah rumah. Itu niatnya dia sudah capai niat dia. Dan itu niat saya lagi, saya belum capai lagi. Saya cuma berdakwah sama budak-budak gelandangan saja yang di bandar. Kadang-kadang saya bagi makanan satu orang dua, kadang-kadang saya bagi dakwah ya. Kita miskin, tak apa. Allah nak pandang semua itu. Allah nak pandang kau miskin kah, kau kaya kah, kereta banyak kah, motor banyak kah, dia nak pandang itu semua. Yang dia cuma pandang solatmu, amal ibadah. Itu saya selalu pesan. Kamu dek, kita bersyukur, kita semua maha kaya. Apa bukti kita kaya? Tengok apa yang kau miliki sekarang. Ada orang lahir terus buta, ada orang lahir cacat anggota badan. Kita semua lahir sempurna baik. Fabi'ai Allah birabbikum tukaziban. Nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan? Tanya diri kamu sendiri. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Nikmat Tuhan mana yang kamu buat dosa? Tanya diri kamu sendiri. Tanya diri kamu sendiri. Saya terus terang, dulu saya bukan begini, saya jatuh. Saya nakal dulu. Saya pernah juga melawan dengan orang tua. Saya pernah juga mencuri. Saya terus terang.
Tapi bila saya pikir balik, sampai bila aku mau begini? Kadang-kadang orang cakap, ya, kau tengok tuan anak si Mawar. Nama Mama Akmal si Mawar. Biasalah kampung-kampung di banyak mulut. Kita pun tahu kan. Kau tengok tuan anak si Mawar. Buruk saya dipandang, baik tak ada dipandang. Dan alhamdulillah itu yang membuatkan saya berubah. Saya datang ke masjid, saya nak tahu apa-apa, solat pun saya solat, tapi saya nak tahu apa bacanya. Dan alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan seorang ustazah, guru saya sampai sekarang. Dia yang banyak ajar saya. Kalau bukan sebab dia, mungkin saya masih sesat sampai sekarang. Dia bawa saya ke rumahnya, dia bimbing saya sendiri-sendiri. Dia ajar saya sholat, dia ajar saya mengaji. Bayangkan saya sholat terjendam kayak sih, baru saya sholat. Saya disuruh sholat oleh bapak saya, tapi saya tidak bisa sholat. Pakai songkok abang, tapi bukan saya ke masjid, saya lari ke kawan-kawan saya. Memang Allah besarnya dosaku. Aku disuruh sholat, tapi aku tidak sholat. Saya selalu pikir-pikir begitu. Kalau saya pikir-pikir balik keadaan saya dulu, ya Allah, zalim. Sebab itu depan saya, di sebelah rumah saya, dia sudah anaknya hafal 37. Saya cemburu, kadang-kadang saya menangis. Anda yang boleh jadi macam dia, umur-umur begini sudah hafal 37. Nikmat, betul-betul nikmat. Jadi kamu adik tidak bersyukur ditempatkan di madrasah yang abang masuk tadi. Ya Allah, santet. Kamu kira bersyukur. Mantau rezeki kamu menjadi dai kan? Kita mana tahu. Remeh orang cakap, sekolah kamu ada masa depan. Allah hafal 30 juzuk sejak di kampung saya banyak begitu. Allah 30 juzuk sejak apa begitu? Sekolah agama apa begitu? Iya. Ramai-ramai orang cakap sekolah agama ada masa depan. Agama saya dipikir. Saya pernah dengar orang cakap begitu. Saya pedas telinga saya, cuma saya tidak ada hak. Saya cakap biarlah Allah yang aturkan semua. Dan tengoklah sekarang, kalau Allah mau bagi ujian, dia bagi ujian memang. Sekarang tengoklah sendiri COVID. Sebelum ini kita di mana? Allah turunkan ujian di bumi ini, semuanya bukan yang untuk keburukan, semuanya untuk kebaikan. Dia mau kita dekat dengan dia. Kalau Allah nak buat begini, adakah kita akan ingat Allah? Memang orang susah, baru dia pergi cari Allah. Senang lupa diri. Macam abang sendiri dulu, kawan-kawan abang. Abang susah dulu, boy, semua lari. Tak ada yang mau, orang bilang mau berkawan dengan abang, ada je berkawan cuma nak ramai. Abang dulu memang tidak ada apa-apa. Di sekolah pun orang bilang cukup-cukup saja. Kawan-kawan abang bawa 5 ringgit, 10 ringgit, saya bawa 5 ringgit saja. Tingkatan 5 lagi, baru bawa 2 ringgit. Kawan-kawan saya 5 ringgit, 10 ringgit, 20 ringgit, ada yang 50 ringgit. Dan kalau boleh di kelas itu, saya lah orang paling sedikit paling bawa duit. 2 ringgit saja. Kadang-kadang saya lihat, kadang-kadang bukan saya makan, saya simpan untuk esok. Jadi kalau esok dibagi 2 ringgit, 4 ringgit semua dalam poket. Saya kumpul lagi, saya kumpul sampai saya cakap, oke, lapar aku, lapar saya beli. Kadang-kadang saya disuruh, emang belikan dulu aku roti, lebihnya kau ambil. Saya sanggup. Saya tahu susah yang beli saya dulu. Saya pergi sekolah hujan, orang semuanya, kalau orang ada hati, dia akan tumpahkan kan. Oh ini sekolah di situ kasih tumpang lah. Tidak ada. Orang cuma limpah sedikit. Saya dulu tidak dipandang dia. Saya cuma dipandang begitu saja. Saya memang dulu tidak dipandang. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah kereta sendiri. Saya boleh bagi duit dengan mamak saya setiap bulan. Itu nikmat yang Allah bagi dengan saya. Sebab itu Allah bagi ujian, di akhirnya akan ada perkara-perkara yang indah. Percaya begitu. Sentiasa percaya begitu. Tidak ada pun Allah bagi untuk kamu ujian untuk keburukan. Dia bukan tidak sayang kamu, dia sayang kamu. Cuma sayangnya dia bagi kamu ujian dulu. Bila kau nampak nikmat ujian itu macam mana, baru kau akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ujian yang untuk umatnya, tidak ada Allah bagi ujian untuk umatnya semuanya dia nak sayang. Tidak ada. Tidak ada istilah tak sayang kalau di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ada sayang. Sebab itu ada namanya insan terpilih.
kita semua akan terpilih. Cuma yang membedakan waktu sama ada cepat atau lambat. Itu saja yang membedakan kita. Kadang-kadang saya ceramah di pusat pengajian, ada yang bising. Saya ceramah di sini sendiri pasal ibu bapa. Esoknya enggak sudah dia buat. Cara kasih sedar orang, masukkan ibu bapanya. Insya Allah dia sedar. Ramai orang masa mamanya hidup enjoy, tapi sudah bila mamanya pergi, bang kurung saya di rumah. Alasannya apa? Dia rindu mamanya. Itulah saya cakap tadi. Mama sudah masuk dalam yang hati, kau akan menyesal, percaya. Bahkan ingat balik masa aku kecil-kecil, disuap makan, dikasih minum. Tidak ada pun orang bilang mama kamu, dia nak sayang kamu, semua dari saya. Diantar kamu ke sini ada sebab satu. Dia mau kamu ada masa depan. Berapa ramai budak-budak di sana, kecil-kecil macam kamu merokok, isap gam. Betul, saya pernah nampak depan saya sendiri. Terutamanya di kampung-kampung yang orang bilang kampung-kampung panas. Asal saya tengok, ya Allah, kecil-kecil sudah merokok, kecil-kecil sudah pencuri. Dari didikan agama. Baiknya anaknya, tengok dia punya ibu bapa. Ibu bapanya jahat, anak pun ikut. Sebab apa? Dia akan nampak benda itu. Mamanya nak sholat, bapaknya nak sholat, dia akan nampak. Dia pun nak sholat. Adik-adik saya dulu bukan sholat, dia nampak saya sholat. Wih, abangku sholat. Baru saya terperasan dia ikut saya di belakang di masjid. Alhamdulillah adikku semayang sudah. Dulu asal punya azan. Ya kalau kita baring tema azan kan jenazah berat, jenazah kita punya berat kan. Dia cuma kalau bunyi Allahu Akbar dia duduk tunggu habis azan baru dia baring balik, enggak sembahyang. Sekarang bunyi azan dia duduk siap-siap ke masjid. Itu yang saya tengok adik-adik saya sekarang. Saya bersyukur. Itu yang saya lihat dari dulu sampai sekarang. Kadang-kadang saya terpikir di dalam hati. Saya pernah membagi, orang bilang sedikit rezeki kepada budak-budak di jalan damai. Kalau kamu pernah tengok di tepi tong sampah, ada satu tong sampah di tepi jalan di dekat sekolah memandu, ada tong sampah besar. Kamu boleh nampak situ, ada videonya sini. Abang sudah bantu orang 2-3 kali, nggak silap. Dan saya pernah tanya satu budak tuh, nama dia Aiman kan nggak silap. Saya pernah tanya dia, Man, kau makan setiap hari macam mana? Dia bilang, Bang, kami cuma makan apa yang kami dapat di tong sampah tadi tuh. Dia lapar, dia cari di situ, kenyang baru dia balik. Tengok macam mana susahnya, keperitannya, kecil-kecil sudah diuji. Dan apabila saya tanya, apa makanan yang kamu makan? Dia bilang, tak apalah, banyak cukuplah nasi. Saya tak sampai hati. Apabila kami sampai di sana bagi sedikit rezeki, semua pelari budak-budak itu. Dan kami tanya, sudah makan? Semua bilang belum. Kami pergi petang tadi tu, mau dekat maghrib. Satu hari tidak ada makan, macam mana tu? Kita baru nak makan, contohlah sarapan pagi mencari sudah. Laparnya aku. Tengah hari, makan dulu aku. Dorang lapar tapi macam mana mau makan? Tak ada lauk. Kadang-kadang abang limpah sana, mesti abang akan stay dulu, abang akan singgah dulu. Tanya, sudah makan ke belum? Kalau belum, abang kira dulu berapa orang mau pergi beli makanan. Abang nak kaya, cuma kita bantu apa yang kita mampu lah sih kan. Takkan kita mau bantu terus kereta, tak ada lah. Takkan kau kereta gak mau, takkan kau terus pergi beli. Kita bantu apa yang kita boleh bantu. Kita baik ini bukannya untuk dipuji, kita baik ini untuk Allah sayang kita. Kita baik ini untuk hamba. Kita ini hamba Allah. Kalau kita bukan hamba Allah, tidak tahu. Sebab itu, kalau ada yang di sini mamanya sudah tiada, doakan. Jangan pernah putus doa. Kamu semua anak baik, terus terang saja. Tidak ada pun saya tengok kamu ni muka-muka jahat ada. Semua muka-muka budak-budak baik. Terus terang di dunia ini tidak ada pun satu orang jahat. Pendapat saya. Sebab apa? Dorang kalau jadi begitu sebab satu, pengaruh rekan sebaya.
orang boleh jadi rosak sebab kawan saya, percaya. Saya boleh tanya budak-budak yang kecil merokok, kenapa aku boleh merokok? Kawanku ajar. Bahayanya berkawan dengan orang yang buruk. Bahaya, betul. Sebab itu bukannya saya larang kau berkawan sama orang jahat, boleh, cuma jangan ikut apa yang dia buat. Berkawan lah, lepak lah, cuma jangan ikut apa yang dia buat. Kau ikut, kau binasa. Itu. Kau ikut, kau binasa. Terus terang, betul. Kau ikut apa dia buat tuh, memang pikiranmu ke situ sudah, ada suatu pikiran baik-baik. Nanti esok kau buat lagi. Lama-lama terbiasa, habis amal. Sebab itu saya suka berkawan dengan orang-orang jahat juga. Saya mau bimbing orang. Di kampung saya ada seorang paci. Saya ceritakan, saya nak sebut nama dia. Saya panggil paci. Dia dulu, ya Allah, malam ke sini bawa apa? Tuak tuh. Bawa tuak. Setiap malam saya tengok, ya Allah, minum terus. Kita panggil minum lah. Minum sana sini, kadang-kadang berjumpa kawannya, ada barang enggak? Ya Allah. Tapi dia dapat hidayah Allah siapkan satu perkara. Dia cerita dengan saya tanya, "Bang, kenapa saya punya mau tanya apa? Saya mau tahu macam mana abang dapat hidayah Allah." Kalau kita tengok orang jahat, macam mana dia boleh berubah jadi sebaik itu? Kan kita pun tertanya-tanya, apa yang dia buat? Kenapa lah boleh jadi begitu? Dia tanya dia, "Bang, kenapa boleh jadi begitu?" Satu dia pikir, bila dia jalan malam, satu malam tengah-tengah malam, dia jalan di tempat yang gelap, dia ada nampak satu batu yang bersinar. Dia cerita dengan saya, dia nampak satu batu yang bersinar. Batu tuh mengalah cahayanya tuh ke matanya, yang membuat dia begini. Aku cakap, "Bang, jadi bang lepas itu?" Dia cakap, "Abang pun terus dekat pergi batu tuh. Cuma bila dia dekat, cahaya tuh hilang. Tapi bila dia undur balik, cahaya tuh ada balik. Cahaya batu tuh, batu besar, bukan batu kecil, cahaya batu besar." Ini serius, nggak tipu. Kalau dia cakap ditipu, saya pun tipu. Dia yang sendiri cakap saya. Dia dekat, cahaya itu hilang. Tapi bila dia jauh, cahaya itu ada. Jadi dia tidak sedapati. Tiba-tiba dia macam tidak mau pergi belakang. Di belakang itu, dia tidak mau teruskan perjalanannya. Dia balik. Bila dia balik, dia tidur, dia termimpi. Dalam mimpinya itu dia kasih tahu, "Sedarlah." Dia mimpi, dia dengar di telinganya, "Sedarlah, sedarlah, sedarlah." Dan apabila dia bangun, dia rasa macam dunia ini macam tidak ada apa-apa. Ada saya yang berbisik di telinganya. Dia pernah jawab gitu misalnya, sebelum dia bertaubat, ya ada saya bisik di telinganya. Macam, "Bang, itu suara apa?" Dia dengar, "Ada suara saya dengar. Tapi saya tidak tahu macam mana buka silang itu suara." Terus saya cakap, "Bang, pergi sholat. Itu hidayah dari Allah. Abang pergi, jangan kasih lama-lama, pergi sholat." Dia terus pergi sholat. Dia habis sholat dia menangis. Bayangkan seorang yang kita tengok jahat boleh menangis di depan Allah. Betapa indahnya sujud di lantai tapi terdengar di langit. Kau minta apa dengan Allah, semua Allah akan bagi. Tapi dengan cara jangan kau buat dosa. Kau boleh minta apa dengan Allah, tapi jangan buat dosa. Sebab itu yang akan menghalang untuk Allah bagi kau. Itu yang akan menghalang. Kau boleh minta apa saja dengan Allah. Allah sudah pesan dalam Quran, mintalah apa kau mau. Tapi jangan kau buat dosa. Jangan kau buat apa yang saya tidak suka. Macam ibu bapak, kalau kau buat perkara tidak suka, mesti dia pukul, betul? Macam saya sendiri, mama saya tidak suka. Kalau dia tahu saya buat perkara yang dia tidak suka, dia pukul saya, walaupun saya sudah pesan. Begitu ya dekat Allah. Buat apa disuruh, kasih tinggal apa yang dia tidak suruh. Simple. Hidup ini simple. Mau bahagia, cari dulu dengan Allah dulu. Saya selalu pesan dengan anak-anak didik saya kita sekira sana sini. Mau bahagia, cari cinta Allah dulu, bukan cinta manusia. Saya percaya begitu. Mau bahagia, cari cinta Allah dulu. Lepas itu Allah baru akan bagi kau kebahagiaan. Kita tengok orang kan, Allah jahat pada itu. Tak payah aku dekat dia tu, tak payah begitu. Kita semua ni dek mesti buat kesilapan.
Tanpa kita buat silap, kita tak tahu di mana silap kita, betul? Kalau kau exam pun di sini, mustahil semua kau betul. Betul kan? Mustahil semua dari satu soalan sampai 50 soalan, mustahil semua kau betul. Mesti ada 1-2 kau salah, percaya begitu. Nah, sebab itu saya ucapkan tadi, kita semua bukan sempurna, tapi kita jadikan diri kita sempurna. Cuma diri kita yang boleh jadikan diri kita sempurna. Bila kita buat kebaikan, jangan mengharap pujian dari manusia, harap pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau tunjuk baikmu depan orang, bagusnya, tak apa ya. Boleh kita pikir begitu, tapi jangan terlampau ke arah situ. Pikir ke arah Allah. Allah bagi kita tangan, Allah bagi kita kaki. Seperti Allah mau tengok. Kita gunakan yang apa yang dia bagi ini untuk pergi mana? Sama ada pergi jahat kah, pergi buruk kah? Itu sebenarnya dia mau. Dan apabila kita sudah mati nanti, bukannya kita punya kereta yang teman, bukan kereta motor yang teman, enggak, sendiri di dalam. Kita sendiri di dalam. Sudah siap berhadapan dengan Allah. Mati hidup bukannya dikasih tahu, mati kau esok, tidak ada, bukan. Sebab itu Allah sembunyikan kematian, sebab Dia mau kita bersiap sedia. Kita tahu nggak bila kita mati? Tidak. Yang kita cuma tahu bila kita lahir. Yang kita cuma tahu bila kita lahir. Mati kau tahu nggak? Tidak ada. Tidak ada pun tulis dalam surat lahir kau lahir begini, mati begini. Tidak ada. Itu semua Allah yang tahu. Sebab itu saya pesan dengan anak didik saya, kecil-kecil lah kamu dididik, besar susah mau dididik. Bujang-bujang mau dididik susah, sebab banyaknya pengaruh. Dari kecil lah kamu dididik. Nasib adik saya masih kecil, saya boleh didik lagi dia. Kalau dia sudah besar, tidak tahu so macam mana mau didik. Mungkin mau dipukul terus. Kadang-kadang saya tengok orang, dia biar si adiknya malam-malam dibiar berjalan. Bukankah malam itu dilarang kita keluar rumah, betul kan? Kalau maghrib tutup pintu sebab syaitan akan masuk. Nah, tapi dibiar juga anaknya berjalan. Baiknya anaknya tengok mamanya dulu, tengok bapaknya dulu. Dan saya tengok, saya harap kepada adik-adik yang ada di sini, saya respect dengan kamu semua. Saya mau jadi macam kamu, cuma nak tahu. Saya ini masih belajar. Ada aja kawan saya ajak saya malah masuk bidang agama kita. Cuma saya macam nak mampu bawa. Saya boleh, tapi saya macam nak mampu bawa. Ada dulu bekas kawan saya hafal 30 juzuk sekarang alhamdulillah. Dia yang ngajak saya, dia sudah hafal 30 juzuk. Biarlah aku. Yang penting aku tahu Al-Quran, sudahlah. Hafalan itu mungkin aku boleh hafal dari rumah kan. Sebab kita bukan menghafal di madrasah saja kan. Kita pun boleh menghafal dari rumah. Sebab itu mesti adanya Al-Quran di rumah. Tidak ada Al-Quran, susah. Jadi saya apa tulis di sini? Susah cari Allah, senang jangan lupa Allah. Semua yang berlaku ke arah kebaikan, tidak ada pun ke arah keburukan. Kalau kau fikir ke arah keburukan, kau silap, kau salah. Percaya, lepas COVID-19 mesti Allah akan berikan kebahagiaan, berikan apa yang kita, ya Allah, aku bersyukur. Kita pasti akan begitu nanti. Cuma kita tidak tahu apa kesudahannya, biar Allah yang berikan. Biar Allah yang berikan kesedaran. Jadi abang pun tinggal berapa menit lagi, tapi setengah jam lagi. Jadi biasanya kalau saya berceramah 1 jam, setengah jam saya berceramah, setengah jam saya ada buat satu macam activity lah begitu. Cuma bukan activity activity biasa, duduk-duduk begini juga. Jadi saya minta tolong kepada adik-adik. Abang Rahmat 15 menit dia mau berceramah.
Oke. Jadi saya minta kepada kamu semua tutup buku, takut saya tidak akan bacaan. Sudah kamu Pak. Tutup buku. Ini gimana-mana saya buat begini. Saya akan buat begini. Dan semua saya buat begitu. Bukannya saya kasih nangis kau ini, bukannya sebab apa, bukan. Saya mau bagi kesadaran sedikit-sedikit. Nah, itu niat saya. Kan niat saya tadi apa? Saya nak mau tengok saudara-saudara saya sesat. Itu cita-cita terbesar saya. Saya tidak tahu apa cita-citaku. Saya pun mau jadi polis, kurus. Mau jadi custom, kurus. Ujian fisikal pun tidak lepas. Jadi saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya percaya Allah. Dia akan bagi rezeki dan dia. Setiap manusia ada rezeki. Jangan cemburu dengan rezeki orang. Kenapa dia boleh begitu? Aku enggak. Jangan. Kau kan ada rezeki. Cuma Allah enggak bagi dulu. Oke. Saya nak minta banyak. Saya mau adik-adik semua tunduk dan tutup mata dan buat tangan begini. Ini. Saya mau semua tunduk dan tutup mata. Itu saya minta, saya tak minta banyak. Tadi tahu semua saya buat begini, di mana-mana saya pergi semua saya buat begini. Ya. Oke. Saya mau adik-adik semua bayangkan kau punya wajah ibumu yang ada di depanmu di rumahmu sekarang. Adik-adik, itulah wanita yang mengandungkan kita 9 bulan sekeluarga lamanya. Bukannya sesuatu yang singkat, bukannya sesuatu yang pendek. Masa dia lahirkan kita, adik-adik, coba adik pikir. Keluar keringatnya melahirkan kita, keluar darahnya melahirkan kita. Sakit adik-adik, dia tak pikir sakit. Yang penting dia mau anak-anaknya selamat lahir di dunia. Sebab itu saya pesan, hargai orang tua yang ada di rumah sekarang. Adik-adik, ingat masa kau lahir. Kau disuap makan, kau disuap minum, semua dia bagi adik-adik. Dia sanggup nak makan supaya kau kenyang. Kita senang mak tolong belikan baju. Yang bikin kita baju adik-adik. Gak dapat dia bilangnya mak, gak ada duit. Semua dia akan usaha. Ingat balik wajah makmu yang ada di rumah sekarang. Abang mau kau pikir sendiri. Apabila kau sampai di rumah, banyak selipar di rumah dan ibumu sudah dalam kain kafan. Abang mau kau bayangkan, kau menangis darah macam mana sekalipun, kau tidak akan boleh membuatkan ibumu bangun semula. Adik-adik, kadang-kadang ibu kita sibuk masak, kasih kenyang kita, bulan dia belum makan. Kita sibuk mak minta duit, dia bagi. Adik-adik ingat pas kita sakit, dia bawa kita kemana? Dia bawa kita ke hospital. Dia tak sanggup tengok kita sakit, dia bawa anak-anaknya sehat. Dia tak sanggup tengok anaknya sakit. Coba pikir balik, kau tidur, ibumu penat. Dia penat adik-adik. Cuma dia tidak tunjukkan depan kamu. Kaulah yang anaknya yang paling indah dia pernah ada. Kalau ada salah dengan mak ayah, cepat-cepat minta maaf sebelum kau pernah. Kalau orang pergi adik-adik, percaya kau akan menyesal. Sekarang aku mau bayangkan kau punya wajah bapakmu. Ingat balik adik-adik, masa kau lahir, dia akan azankan kau. Dia akan azankan kau, Allahu Akbar. Dan dia iqamat di telinga kirimu. Dia kenal kita Islam adik-adik. Tanpa dia kita tidak kenal Islam. Adik-adik pikir, kau tidur, bapakmu sudah pergi kerja. Kau tidur, bapakmu baru balik dari kerja. Semuanya untuk kau. Kalau kau boleh pulas dia punya baju, keluar air keringatnya adik-adik. Dia tak pikir penatnya, dia tak pikir sakitnya. Yang penting dia mau kau makan. Dia mau kau makan, yang penting dia ada makan, walaupun dia tidak makan. Kadang-kadang balik nanti ada masa cakap dengan mak, aku minta maaf ya dengan mama. Mama belikan aku obat, tapi aku tak boleh berikan mama obat ketika mama sakit.
Mama saya mau belikan aku baju baru, tapi aku tak pernah tengok mama pakai baju baru. Pikir tuh deh, ucapan terima kasih dengan dia cium tangannya, cium dahinya, karena bila-bila masa dia boleh pergi. Kau nak akan cium lagi dia selepas dia sudah pergi. Kau akan rindu panggilannya. Kau akan rindu disuap kau makan ketika kecil. Semua kau akan rindu, kau percaya teman. Semua kau akan rindu semua. Bapakmu adik-adik, kalau kau tidur dia bangun, dia mengadu pada Allah yang dia ada sakit, tapi dia tak ceritakan kepadamu, karena dia tahu kesiannya ibu bapak kamu. Tapi itu hargai orang. Tengok wajah orang sayang kamu adik-adik. Jangan berharap. Dia tak minta banyak adik-adik, dia cuma minta satu, jadi anak yang baik. Sebab itu hargai ibu bapak kamu. Kalau kamu dia ada bersalah, minta maaf. Dia sayang kamu adik-adik. Tak ada ibu apa yang nak sayangkan anaknya. Dia cuma mau yang terbaik untuk anaknya. Bapak kamu adik-adik, bagi kamu duit, tapi kamu pernah pikir sebenarnya ada barang yang dia mau beli, tapi dia terpaksa taruh untuk kamu. Kamu senang minta duit adik-adik. Kalau kamu sakit, bapak kamu beli obat pakai duit, balik cakap, mak, aku minta maaf ya mak, kalau mak sakit aku mau beli obat. Mak, aku minta maaf ya mak. Sebab apa adik? Dia tunggu maaf kamu. Dia nak tunggu bila kamu sudah percaya, dia tunggu maaf kamu. Tolong hargai ya. Saya minta itu ya. Dan bila-bila masa ibu pergi dalam pergi, betul, saya percaya itu. Bapak kamu adik, dia marah kamu, bukan dia tidak sayang kamu, dia sayang. Cuma dia mau didik kamu dengan cara yang betul. Saya mohon lagi adik, kau bayangkan tangan mamamu yang selalu usap rambutmu dengan lembut, dia tak pernah berkeras. Sebab dia tahu dia sayang anaknya. Saya mohon kepada adik-adik, itu yang saya minta lah. Bapak kamu adik-adik, dia sakit, dia terpaksa tapuk sebab dia tahu kalau dia kasih tahu kamu akan mengganggu pelajaranmu. Dia tahu sakit dia untuk kamu supaya kamu boleh belajar. Biarlah dia sakit, yang penting kamu boleh belajar. Duit yang dia bagi sama kamu, dia mau kamu jadi anak yang baik. Dia terpaksa tinggalkan apa yang dia mau untuk kamu. Mak kamu masak, bangun awal, ingat balik semua tu. Kamu tidur dia bangun balik buat kerja. Ada kamu pergi tanya kan? Kadang-kadang bapak saya baru balik dari kerja. Dia tanya, Pak sudah makan ke Pak? Jam sudah nak. Tapi apabila saya bangun dia baru makan. Dia terpaksa tapuk. Saya jawab, Pak sudah makan ke Pak? Dia sudah nak. Tapi saya bangun dia baru makan. Kadang-kadang bekas kami pun dia makan. Dia sayang kamu, dia betul. Kamu semua baik, sempurna, tak ada yang apa-apa kurang. Kamu lahir ke dunia, mamamu bersyukur, ya Allah, terima kasih. Dek, tak berguna kau menangis di sini. Di depan mamamu kau nak minta maaf. Tak guna kau menangis di sini. Kalau kau punya, balik kau nak minta maaf dengan orang tua. Tak guna dek, betul. Balik, saya ulang sekali lagi. Cium tangannya, mak, saya minta maaf. Ucap terima kasih mak, terima kasih karena lebih besar. Adik, tolong siksa-siksa dilahirkan kamu, tolong jangan siksa lagi kalau kamu besar. Sakit adik, betul sakit. Saya rasakan benda itu. Emang sakit. Tapi itu kamu sudah besar dan kurang ajar sama orang tua. Di depanmu kau boleh kurang ajar, di belakangmu dia menangis. Tapi ya Allah, kenapa anakku begitu? Itu yang saya minta orang adik-adik. Saya coba minta itu. Itu yang saya minta. Baiki diri dalam hubungan dengan ibu bapa. Jangan ada salah paham ibu bapa. Ya. Jadi itu yang saya boleh beritahu dengan kamu.
balik nanti ada masa tuh mama peluk mama. Siap, antara pelukan yang terbaik dan pelukan ibu ayah, tak ada duanya. Saya boleh sampaikan kamu. Jadi saya kasih nangis kamu di sini bukannya itu apa? Saya bukan berceramah begini. Di awal-awal saya bagi gembira, di akhir mereka saya akan kasih menangis. Saya mau kasih segar. Ucapan terima kasih dengan ibu ayah kamu yang banyak susah payah untuk kamu. Dia minta banyak dari dia bukannya minta emas berlian, dia cuma minta satu, tolong jadi anak-anak yang baik. Yang minta, ini siapa namanya ini? Yang Alif, ya cepat. iya, Alif. Alif. Sepanjang saya terang tadi kau nangiskan tinggi. Kalau tidak keberatan, coba bagi kau kalau saya dengan ibu balik kawan baik. Tidak ada yang kasih punya. Kalau ada salah nama ayah balik minta maaf. Dia cuma minta satu, dia cuma minta ekor. Dari ibu bapak yang nak naikkan anak. Nabi saya kau, Allah saya kau, para sahabat saya kau, ibu bapak saya kau. Sentiasa percaya begitu. Ada masalah dari mana? Balik minta maaf dengan berlayan. Bapak bisa sekian. Nanti kita orangnya. Iman, Iman. Iman. Tadi Along bagi kira untuk menangis kalau nggak keberatan. Coba bagi tahu apa masalah? Dengan ibu ayah. Bahwa masih ada ibu ayah. Sayang orang. Balik minta maaf. Kalau orang akan bersalah, balik minta maaf. Ibu kalau itu saya, dia nak saya, kalau dia nak saya kan dia nak akan besar kau di sini. Dan kalau di sini sekarang sama dia yang anak yang baik. Ya, sudah terjadinya aku dan jadi dai. Jadi pemimpin masa depan mau kembali sampai surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas di sebelah saya namanya. Yang sebelah ini. Habis sampai. Dulu depan siapa? Abang tanya tadi kau dan tinggi menangis. Kalau nggak keberatan, coba kita apa masalah?